sepakat dengan Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, luar biasa. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak? Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir! Mudah-mudahan jadi usulan tadi merupakan usulan luar biasa. Dan kepada Dr. Ahid, jazakumullah khairal jaza ala muhadaratikum, masya Allah. Apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Ahid dari Palestina luar biasa menggugah kita semua ya ikhwan. Ya, kita nggak boleh pernah melupakan tentang Palestina. Palestina harus selalu ada di hati kita. Palestina harus selalu menjadi perhatian kita, dan Palestina harus menjadi prioritas perjuangan kita di dunia internasional agar Al-Masjidil Aqsa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin Rizik Syihab dalam 212 usul untuk membuka yang namanya pendaftaran jihad ke Palestina. Kata saya mendukung. Tapi yang daftar Balawi semua. Tidak boleh anak-anak Nusantara ikut-ikut daftar pendaftaran Palestina yang dibuka oleh Rizik Syihab. Jangan. Karena saya baca sejarah, Pak. Saya baca sejarah bagaimana Balawi di Hadramaut, bagaimana Balawi di Indonesia. Nggak ada sejarah perang, nggak ada sejarah mereka mau berdarah-darah di dalam perjuangan menyebarkan agama Allah. Tidak ada. Ada di Aceh namanya Abdurrahman Az-Zahir Ba'alawi. Dia seperti berani pada tahun 1800-an akhir memobilisasi masyarakat melawan Belanda. Ayo kita melawan Belanda, ayo kita perang. Dimobilisasi oleh dia. Ketika rakyat Aceh itu kemudian percaya kepada dia, kemudian masyarakat Aceh bersatu melawan Belanda. Sebelum perang 1-2 hari lagi dia kabur ke Jeddah Arab Saudi, dikasih uang oleh Belanda. Akhirnya itu pasukannya dihancurkan karena sudah dimobilisasi di tengah hutan, habis semua. Ini sejarah Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Tanpa berpanjang lebar, langsung kita simak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim. فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائح للناذرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. Amma ba'du, fa ya ashabal fadail, hadaratil mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, Bapak Bupati Blora yang hari ini saya sudah bertemu pagi tadi sebelum ke gedung ini, dan dalam sambutan diwakili oleh wakil beliau. Terima kasih Pak atas sambutannya. Kesepuan PWI dari Jawa Tengah yang hadir, Ketua PWI Jawa Tengah yang dihadiri yang diwakili Kiai Nur Salim yang telah melantik kepengurusan DPD PWI Blora, Ketua PWI
Blora yang terpilih, Kesepuan PWI Blora Kiai Subhan, juga Kesepuan Kiai Nasir, juga sekaligus Rais Suriah PCNU Blora Bapak Condro, Bupati kita sebelumnya, Kiai Masrohin dari Madiun yang hadir, juga Kiai Sasmita dari PWI Pati ini yang hadir, juga hadir ini keluarga besar PWI Solo Raya, ada Gus Abdur Rajak di sana, dan ketuanya langsung hadir dari Seragen, Kiai Haji Riyad Musaffa. Terima kasih Kiai. Panglima Laskar Sabilillah DPD Kabupaten Blora, para pengurus yang baru saja dilantik, selamat berjuang, semoga bisa mengemban amanah sebagai pengurus DPD PWI Kabupaten Blora 2024-2029 ya, bareng nanti dengan Pak Prabowo pilihannya. Para hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para anggota PWI, para bapak, para ibu, juga para undangan dari pemerintah, juga dari Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Pada hari ini alhamdulillah acara sangat padat untuk PWI. Semalam itu Ketua Umum sedianya sudah janjian untuk hadir bersama di sini dengan saya. Sudah datang pula ke Seragen, satu hotel bersama saya. Ketika pagi asistennya ngomong sama saya, kayaknya Ketua Umum ini nggak bisa hadir ke Blora, tapi coba menunggu perkembangan. Mudah-mudahan kesehatannya pulih, istirahat di hotel. Waktu pagi saya langsung ke Kiai Riyad Musaffa dulu, karena saya kalau ke daerah Solo Raya dan sekitarnya itu kalau nggak mampir ke Kiai Riyad kayak kurang full gitu, kayak kurang sempurna gitu. Kemudian langsung kemari, alhamdulillah dapat bertemu dengan tokoh-tokoh Blora, Bapak Bupatinya juga, mantan bupatinya alhamdulillah, juga dengan tokoh-tokoh NU di Kabupaten Blora. PWI ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi setiap pengurus PWI tidak boleh melupakan dasar ini, karena ini ada di dalam anggaran dasar. Anggaran dasar PWI adalah, pertama, ia berdasar dalam berbangsa dan bernegara kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka PWI wajib untuk menjaga dan mengamalkan serta mengembangkan dan mempertahankannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar dari setiap upaya yang ingin merongrong keduanya. Tidak boleh PWI membiarkan adanya upaya-upaya kelompok tertentu untuk mengganti dasar negara kita Pancasila yang telah menaungi negara kita 79 tahun dalam ketentraman, kedamaian, kerukunan. Makanya kemarin-kemarin ini HTI, FPI yang ingin mendirikan khilafah Indonesia bersyariah, gaungnya cukup kuat, tetapi 2 tahun setelah lahirnya PWI, keduanya dan kelompok-kelompok lainnya ini berpikir ulang untuk meneruskan cita-citanya dalam merongrong Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan mengganti, melemahkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. PWI juga di dalam akidah berasas
akidah ahlu sunnah wal jamaah al-nahdiyah. Ini al-nahdiyah ini kalau ditajwid an-nahdiyah, tapi kalau dalam tulisan al-nahdiyah tidak boleh dilupakan bahwa PWI lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. PWI adalah pasukannya Nahdiyin Nahdiyat di seluruh Indonesia. Tugasnya menjaga kemuliaan, kehormatan kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Jika waktunya datang, PWI bersama Banser harus di depan di dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dan di dalam menjaga kemuliaan para kiai dan para ulama. Ini kata-kata an-nahdiyahnya ini bermakna bahwa di dalam amaliyah, di dalam fikrah, di dalam harakah, PWI sama dengan Nahdlatul Ulama. Secara amaliyah, di dalam fikih mengikuti 4 madhab, di dalam akidah mengikuti Abu Hasan al-Ash'ari dan al-Maturidi ahli sunnah wal jamaah, di dalam tasawuf mengikutinya PWI adalah Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi, bukan Ba'alawi. Ada di dalam anggaran dasar PWI dan ini pula ada di dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Jadi salah kalau orang NU di dalam bertasawuf ikutnya Ba'lawi, karena itu bertentangan dengan anggaran dasar. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU kita di dalam amaliyah tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali nanti punya turunan murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abu Hasan Asy-Syadzili, Ahmad Ar-Rifai, Abu Madyan dan lain sebagainya. Tapi tidak ada di dalam sanad silsilah Imam Al-Ghazali itu faqih muqaddam, pendiri tarikat Alawiyah dari Ba'alawi yang telah saya teliti. Ternyata jangankan tarikatnya faqih muqaddam, uangnya gelaka, uangnya orono. Bagaimana orang yang tidak ada orangnya bisa menciptakan tariqah? Kalau tariqah Al-Qadiriyah, tariqah Asy-Syadziliyah, tariqah Ar-Rifaiyah, tariqah An-Naqsabandiyah, An-Naqsabandiyah Khalidiyah, semuanya terverifikasi. Amalannya ada, mursyidnya ada, wiridan khususnya ada, sejarah pendirinya ada. Lah kalau tarikat Alawiyah, saya sudah mencari, coba tarikat itu kan wiridan, habis sholat baca apa? Kalau Qadiriyah baca la ilaha illallah 165, kalau Syadziliyah dia bacanya 100 membaca istighfar, 100 membaca apa salawat, 100 membaca la ilaha illallah setiap waktu subuh dan waktu asar. Semuanya ada. Lah saya cari dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi yang katanya adalah fi bayani tariqah Alawi, ini ndak ada wiridannya opo, mursidnya sopo, siki sing ngijazahkan sopo, orono. Lalu kenapa mereka selalu bilang kita ikuti tariqah Alawiyah, tariqah Alawiyah? Buktikan sanad silsilahnya tariqah Alawiyah sampai Rasulullah. Tidak ada. Kalau yang dimaksud adalah silsilah sanad sampai faqih muqaddam, terus ke Ali, terus ke Muhammad, terus ke Ali, terus ke Alwi sampai Ubaid, tidak ada di kitab lain selain kitabnya Ba'alwi. Kenapa tidak ada? Ya karena uangnya laka. Karena uangnya laka, bagaimana diverifikasi di dalam kitab-kitab semasa Bapak pejabat. Jadi misalnya saya nih, tariqah saya Al-Qadiriyah wa Naqsabandiyah.
Thariqah Qadiriyah Ar-Rifaiyah, Thariqah Syatariyah. Saya juga Thariqah Syadiliyah. Saya juga Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Gurunya anak kabeh. Lamun takkan yang gurunya di aku sira murid kita. Lah kemudian silsilah sanadnya sampai ke atas, bahwa misalnya Abdul Qadir Al-Jailani, beliau adalah seorang yang historis pada masanya di abad ke-6 Hijriyah. Digelatin ning kitab-kitab abad ke-6 karya ulama besar Ibnul Jauzi, ada orang yang semasa, ulama yang semasa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani menulis namanya. Syekh Abdul Qadir Jailani seorang alim, seorang muhaddis, seorang sufi, seorang ahli tafsir yang kalau ngaji orangnya banyak, kalau waktu meninggal yang hadir untuk mensolati itu tidak bisa sekaligus walaupun masjidnya besar. Jadi pakai sip nyolatinya itu ada di dalam kitab-kitab masa lalu. Faqih Muqaddam katanya wafat 653 Hijriah, abad ke-7 Hijriah. Kitab-kitab di Yaman sudah banyak. Ada kitab Tabaqat Fuqaha il-Yaman. Wah, itu sebelumnya. Itu kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Ada kitab Ibnu Hisan, ada kitab Al-Muqrizi dan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang memberitakan pernah ada dulu di Yaman seorang alim yang namanya Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Teu aya ora ono. Lah kalau ora ono berarti apa? Kisah yang ditulis hari ini adalah fiktif, sangkuriang. Sama dengan sangkuriang, sama dengan sangkuriang, terus yang di Padang namanya apa? Maling kundang wa akhwatuha. Kalau yang di Blora ini atau yang di Grobogan, Joko Tarub, itu orangnya asli, sejarahnya ada, silsilahnya ada, tapi ada cerita legenda yang dibikin oleh para sastrawan. Jadi pada saat yang sama seorang sejarawan menulis pada masanya, pada saat yang sama pula seorang sastrawan mencatat dalam versi sastra. Ada ketemu dengan bidadari, Nawang Wulan. Ya kata saya sama pakar sejarah itu, saya berarti turunan bidadari karena saya juga ada silsilah kepada Raden Joko Tarub. Jadi kalau ngelihat bapak-bapak ini, saya itu bercahaya karena turunan bidadari. Ada turunan bidadarinya. Bagaimana itu bidadari? Wallahu alam, itu namanya cerita. Lah, itulah namanya sisipan sastrawan terhadap sebuah sejarah yang benar. Ada lagi sebuah sisipan cerita fiksi di dalam latar belakang sejarah yang benar, tapi ininya fiksi sosoknya, seperti Aryo Kamandanu. Arya Kamandanu itu cerita fiksi yang dilatar belakangi oleh sebuah sejarah asli, yaitu Mojopahit. Seakan-akan Arya Kamandanu bertemu dengan Gajah Mada, bertemu dengan Hayam Wuruk dan lain sebagainya, tetapi sosoknya fiktif, dibikin sebuah kerajaan yang seakan-akan ada berbarengan dengan kerajaan Mojopahit, yaitu namanya kerajaan Madangkara. Tapi kita lihat di dalam kitab-kitab sejaman yang ada itu, ketika Majapahit ada itu Pajajaran, Telaga, nggak ada yang namanya Madangkara. Lalu Madangkara ini siapa? Ini adalah kisah fiksi. Faqih Muqaddam ku mengonon Yai Nasir. Ajen tul-tulan baik. Ini Rais Surya PCNU ini. Enggak bakal dimarahin. Kita kan harus husnudon. Jadi husnudon kepada mereka, ya husnudon juga kepada kita. Husnudon aja, ini bener kayaknya, begitu harusnya. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Lah, ketika dalam amaliyah kita mengikuti Nahdlatul Ulama, dalam fikrah juga kita mengikuti Nahdlatul Ulama. Apa fikrah kita? Fikrahnya 3. Yang pertama adalah tawassut, tatawur, dan manhaji.
Tawasud artinya tidak liberal, tetapi juga tidak tekstual. Orang kalau cara berpikirnya sudah seperti ini, tawasud, dia tidak liberal, tidak mengkesampingkan teks Al-Quran, tidak mengkesampingkan teks hadis, tetapi dia tidak pula tekstual. Kalau tekstual jadinya Wahabi. Kalau Wahabi tekstual, ketika ada sebuah kalimat tidak ada misalnya yang namanya maulidan, maka secara pemahaman dan cara berpikir Wahabi, maulid tidak boleh. Kenapa? Tekstualnya tidak ada. Dia tidak pernah al-jam'u bainan nassaini, dia tidak ada tafsirun nas, tidak ada pula interpretasi yang lebih detail berdasarkan dengan usul kaidah usul fikih yang ada, yang dikembangkan oleh para ulama. Nah, kita ini adalah dalam cara berpikir NU dan cara berpikir PWI sama, karena PWI anaknya NU. Apa? Tawassut, la liberalian wala tekstualian. Kalau liberal ada teks, dikesampingkan teks ini untuk kemaslahatan. Kalau kita itu tekstual, kalau tidak ada di dalam teks, maka itu sudah dianggap tidak boleh, haram dan bid'ah. Maka orang tekstualis mudah membid'ahkan umat Islam. Kalau kita liberalis, kita akan jauh melenceng daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Cara berpikir kita adalah tawassut, la liberalian wala tekstualian. Yang kedua, kita cara berpikirnya adalah tatawur, dinamis. Karena kita ini tidak tekstualis, maka kita dinamis. Bagaimana dinamisnya? Jangan-jangan nanti terlalu dinamis, nanti kita akan menjadi liberal juga. Diikat oleh satu cara berpikir yang namanya cara berpikir manhaji, bermetodologi. Cara berpikir kita ada metodenya. Dari mana? Dari Ar-Risalahnya Imam Asy-Syafi'i, kemudian dikembangkan oleh talkhisnya Imam Al-Juwaini, oleh Al-Mustasfanya Imam Al-Ghazali, oleh Ghayatul Wusul, oleh Jam'ul Jawami Imam As-Subki, oleh Tasniful Masami Sarah Jam'ul Jawami, hasiyahnya Al-Attar, hasiyah dari Jam'ul Jawami. Itu metode berpikir kita. Nggak mungkin orang NU itu akan menjadi liberal, nggak mungkin orang NU akan menjadi tekstualis. Kenapa? Karena dia cara berpikirnya bermetodologis. Metodenya dari siapa? Dari Imam Asy-Syafi'i melalui kitabnya Ar-Risalah, dikembangkan oleh punggawa-punggawa madhab Syafi'i seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali, As-Subki dan lain sebagainya. Kemudian di dalam amaliyah sudah harokah, kita menggunakan arba'atu ta'in. Ada 4 T. Yang pertama adalah talayun. Apa? Talayun, santun. Kita di dalam berharokah, walaupun geloranya luar biasa, siap mati di medan juang tadi, tetapi harus dalam menyampaikannya talayun. Apa talayun? Santun. Santun tapi ngena. Terlalu santun husnudon jangan. PWI ini bedanya sedikit aja. Kalau NU sekarang ini husnudon, kalau PWI hakul yakin ba'lawi, bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Yai Muhammad Nasir sedang pidato atas nama Surya, Rois Surya PCNU Blora, maka dia kalau ditanya, Yai gimana Nasabalawi? Anda bertanya pada saya, apakah saya sebagai Rois Surya Blora PCNU atau sebagai kesepuan PWILS? Kalau kata yang nanyanya, saya bertanya atas nama
Surya PCNU. Kalau atas nama Rois Surya PCNU maka husnudon. Kalau atas nama Kesepuan PWI, kalau atas nama Kesepuan PWI hakul yakin bahwa Balawi bukan keturunan Nabi walau aftal muftun. Begitu jawabnya, Yai. Insya Allah selamat dunia akhirat. Tapi kalau orang memperhatikan, kalau ketum lagi ngomong nasab itu, lihat wajahnya. Itu gaya-gayanya orang ledek itu. Husnudun aja. Itu ngeledek itu, tapi nggak ngerti orang diledek itu, malah seneng. Ada yang diledek dapat duit lagi. Yang kedua, tatawu. Apa? Tatawu, harus sukarela. Orang masuk PWI nggak ada yang maksa. Bukan karena kita dilantiknya di gedung DPRD seperti hari ini, dihadiri oleh Bapak Bupati, wakilnya, dan juga mantan bupati, oleh para anggota dewan, bukan berarti kemudian kita yang jadi anggota ini dipaksa oleh mereka. Tidak, kita ini PWI tatawu dengan sukarela. Makanya mukibin itu adalah calon-calon mad'u kita, jangan dibenci. Mukibin itu harus kita sayangi, karena untuk mereka lah kita ada. Kalau nggak ada mukibin, buat apa ada PWI? Cukup NU. Tapi karena ada mukibin yang harus kita selamatkan, jiwa mereka, mental mereka yang terjajah, hidup mereka yang secara ilmu akidah mau ke surga aja harus ngikut-ngikut kepada orang, kepada manusia yang tidak diajarkan di dalam agama Allah. Orang-orang menunduk setunduk-tunduknya kepada manusia, jangankan hartanya, kadang-kadang istrinya diminta juga dia berikan. Untuk merekalah PWI ada, untuk merekalah kita berjuang. Maka kita jangan menganggap mereka musuh, tetapi menganggap mereka adalah medan juang kita. Merekalah mad'u, orang yang kita ajak, orang yang kita selamatkan. Makanya kemarin Rizik Syihab dalam 212 usul untuk membuka yang namanya pendaftaran jihad ke Palestina. Kata saya mendukung, tapi yang daftar Balawi semua. Tidak boleh anak-anak Nusantara ikut-ikut daftar pendaftaran Palestina yang dibuka oleh Rizik Syihab. Jangan. Karena saya baca sejarah, Pak. Saya baca sejarah bagaimana Balawi di Hadramaut, bagaimana Balawi di Indonesia. Nggak ada sejarah perang, nggak ada sejarah mereka mau berdarah-darah di dalam perjuangan menyebarkan agama Allah. Tidak ada. Ada di Aceh namanya Abdurrahman Az-Zahir Ba'alawi. Dia seperti berani pada tahun 1800-an akhir memobilisasi masyarakat melawan Belanda. Ayo kita melawan Belanda, ayo kita perang. Dimobilisasi oleh dia. Ketika rakyat Aceh itu kemudian percaya kepada dia, kemudian masyarakat Aceh bersatu melawan Belanda. Sebelum perang 1-2 hari lagi dia kabur ke Jeddah Arab Saudi, dikasih uang oleh Belanda. Akhirnya itu pasukannya dihancurkan karena sudah dimobilisasi di tengah hutan, habis semua. Ini sejarah Aceh. Sejarah di Hadramaut sama juga. Coba urut
Dari nama Bahar Smith atau Rizik Syihab sampai kepada Ubaidillah, adakah yang mati syahid di jalan Allah? Tidak ada. Tidak ada yang perang. Jangan bawa-bawa setelah Ubaid. Kalau setelah Ubaid itu cucu Nabi asli. Kalau seluruh keturunan Nabi itu ya jiwanya jiwa perang, sama dengan orang Jawa. Ini kalau dibuka oleh Pak Prabowo, betul-betul dibuka, saya yakin ribuan, puluhan ribu yang akan daftar. Kenapa? Karena orang Jawa, orang Nusantara, Aceh, Maluku, Bali itu orang perang semua, bos. Leluhurnya tukang perang. Saya yakin kalau dibuka semuanya akan daftar, atau bukan semuanya, banyak yang akan daftar. Maka saya tidak setuju kalau dibukanya atas nama anak Nusantara, tapi untuk Ba'lawi aja. Coba kita lihat berapa Ba'lawi yang mau dia untuk perang di Palestina. Bahkan kita akan nyumbang, PWI nanti akan nyumbang, betul? Kalau Ba'lawi siap berjihad di Palestina, kita nyumbang setiap DPD berapa? 10 juta. Ini Kiai Riyad yang ngomong. Sekali lagi, apabila ada keluarga Ba'lawi yang mau perang ke Palestina, setiap DPD PWI akan nyumbang 10 juta. Yang penting yang berangkat itu adalah Ba'lawi. Kita lihat. Tapi kalau yang dibukanya, silakan seluruh pemuda Indonesia. Saya yakin, terutama daerah-daerah ini nih, Demak, Bintoro, Blora, Aryo Penangsang, itu kan perang kabeh, ngerisikaken. Banten, Cirebon, Aceh, Pagaruyung dan lain sebagainya, Maluku, Papua, tukang perang kabeh. Ada yang lagi stres dia itu gara-gara kalah di DPRD, kalah bupati segala macam, pasti dia ikut ke Palestina itu. Makanya jangan Pak Prabowo, jangan dibuka. Karena apa? Kita bukan penakut, Indonesia bukan penakut, tapi kita untuk perang di luar negeri itu membutuhkan pemahaman akan geopolitik global. Yang tahu geopolitik global itu pemerintah. Pemerintah sudah mengkalkulasi penting tidak, perlu atau tidak kita mengirim bantuan personil ke Palestina. Lah kalau tidak menghitung geopolitik, di Israel itu, di Palestina, pinggir-pinggirnya ada Iran, bos, ada Mesir, ada Irak, ada Yordan, ada Suriah, Yaman nyebrang. Tapi kenapa mereka tidak datang ke Palestina? Geopolitik global tidak memungkinkan. Lah ujuk-ujuk orang Indonesia mau datang ke Palestina, baru turun di bandara udah dibredel semua. Ini belum lagi secara syar'inya. Orang berjihad itu ada syurut, ada arkan, bos. Mata yajibul jihadulana. Kapan jihad itu wajib? Jihad itu wajib ada 3 hal. Pertama, inda hujumil a'da, ketika musuh menyerang ke kampung kita, ketika musuh menyerang ke negara kita. Saral jihadu fardhu ainin likulli ahadin, maka perang itu wajib bagi setiap orang kampung itu. Yang kedua, indal tiqa'is saffain, ketika bertemunya 2 pasukan, kita perang di sana siap musuh, lah ini fardu ain, kalau kabur dia itu dosa besar. Yang ketiga adalah bistinfaril imam. Kalau tidak ada istinfarul imam digerakkan oleh Presiden Prabowo, tidak boleh. Negara kita tidak diserang, tidak ada iltiqa'us saffain, kemudian kita tidak diistinfar, tidak dikirim oleh Imam Prabowo.
Lalu kita di sana atas nama apa? Atas nama pribadi. Senjatanya punya senjata apa? Parang, keris dari Blora mau menghadapi rudal nuklir. Ini kan kerisnya bukan sembarang keris. Mana ya itu yang tukang suwuk? Paling kita orang pakai suwuk, jimat al-aufaq kabeh. Ada kalau PWI itu nggak usah ditulis-tulis, kitabnya aja beli katanya di toko kitab al-aufaq dibawa-bawa di tas. Saya pernah begitu, itu ada teman saya, ada paman saya ini sakit di Bandung. Itu karena PWI ya, namanya otaknya itu otak santri. Dia langsung bawa kitab Asy-Syifa yang di dalamnya itu kan ada macam-macam itu obat-obat pengobatan. Ditaruh, takut kesambet katanya. Dasar kita sih, bukannya istrinya dokter, tapi dianya begitu kayak dukun. Bukannya diobatin pakai obat, ini malah bawa-bawa kitab, wapaknya itu ditaruh di dadanya. Masya Allah, dasar santri. Nah ini kita sekarang ini menghadapi perang yang asimetris. Perang asimetris ini ada taktik tersendiri, bos. Serahkan pada negara. Nanti negara, Pak Prabowo beserta kabinetnya yang memikirkan kalau misalnya kita mau membantu Palestina dengan cara apa yang bermanfaat. Kalau dengan personil, apakah ini akan menyelesaikan masalah? Coba contoh PBNU itu cerdas dalam masalah Palestina. Dia undang itu dari Palestina, pimpinan Palestina baru sehari atau 2 hari, dibiayai oleh PBNU, dibelikan tiket, disiapkan keamanan, suruh datang ke PBNU. Kemudian ditanya itu orang-orang Palestinanya, perwakilan dari negara Palestina, apa yang bisa kami bantu dari Nahdlatul Ulama? Kita NU sudah ngirimin miliaran rupiah langsung ke yang berhak, bukan seperti yang lain buka-buka donasi di mana-mana, taunya bukan untuk Palestina, untuk ISIS. Seperti ACT itu, ACT 2000 berapa itu telah terbukti bahwa dana-dana yang katanya untuk Palestina, dana-dana yang katanya untuk kemanusiaan, ternyata dikirimkan untuk ISIS, organisasi teroris yang mengacak-ngacak saudara Islam kita, yang mengadu domba antara Sunni dan Syiah yang ada di Syria. ISIS hancur diganti oleh Jabhatun Nusrah itu di Suriah. Jabhatun Nusrah hilang sekarang baru 2 hari. Yang namanya apa? Tahrirus Syam, HTS, Hizbut Tahriris Syam, Partai Pembebasan Syam. Sama aja ini ISIS ini. Dia ini cucunya ISIS. ISIS punya anak Jabhatun Nusrah. Jabhatun Nusrah punya anak sekarang adalah HTS, Hizbut Tahriris Syam. Dia rebut itu istananya Bashar al-Assad. Kenapa? Karena politik global pada Arab Spring 2011-an itu tidak berhasil mendongkel kekuasaan Bashar al-Assad. Seperti Irak dihancurkan Saddam Hussein, kemudian Husni Mubarak, kemudian di Libya Muammar Gaddafi dihancurkan oleh kekuatan global. Tapi Bashar al-Assad kekeh, kuat dan kokoh. Kenapa? Dia seorang sayyid, dia keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bashar al-Assad difitnah, dia adanya itu asyhadu an la ilaha illa Ali segala macam, na'udzubillah dan lain sebagainya. Ini geopolitik global. Nggak paham kita, maka bantuan yang katanya untuk jihad, untuk kemanusiaan, ternyata masuknya ke organisasi teroris. Kalau NU
ini Bapak ngasih Lajisnu, Bapak ngasih NU Care, itu langsung NU-nya datang pertama ke Al-Azhar. Setelah di Azhar, bagaimana caranya kami bisa masuk ke Palestina? Jadi tidak asal berikan kepada orang, karena banyak orang yang sekarang ini mereka itu atas nama Palestina fundraising, mengumpulkan dana umat, dana masyarakat, tapi tidak sampai kepada saudara-saudara muslim kita di Palestina, sampainya kepada teroris, sebagian lagi sampai kepada istri-istri simpanan. Ini kenapa tepuk tangan begitu? Punya ya? Nah, makanya PWI ini siap-siap, takut Bapak Prabowo secara hitung-hitungan geopolitik, karena tentara nasional Indonesia terbatas jumlahnya, ada 1 juta, sedangkan saya sebagai presiden berkeinginan membela saudara-saudara saya di Palestina, maka bangsa Indonesia 100.000 akan kami kirim untuk berperang di Palestina. Siapa yang mau daftar baru boleh. Yakinlah ke Balawi si Acan nih kok. Blora 5.000, Grobogan 5.000, Sragen 5.000. Santrinya Kiai Riyad ditinggalin, dia pergi Palestina, sama istrinya cium tangan. Tunggu aku wahai istriku, mau kemana? Palestina. Ternyata gilir. Kalau itu namanya istinfar, dikirim oleh negara boleh. Kalau istinfar, kalau tidak dikirim oleh negara ngapain? Geopolitiknya itu rumit bapak-bapak di dunia ini. Kalau tidak rumit, negara Israel kecil, jumlah penduduknya aja berapa? Luas wilayahnya nggak kayak luas wilayah Jawa Timur, paling juga se-Kabupaten Blora. Tapi kenapa begitu kuat dia sejak 1948 sampai sekarang? Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh hanya sekedar sebuah keinginan berjuang demi membela agama. Tidak hanya sesederhana itu. Maka tunggu aja negara Indonesia, apa kebijakannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap Palestina kita dukung, itu saja. Sejak Indonesia didirikan 1945 tidak pernah berubah posisi Indonesia dalam masalah Palestina dan perang Israel, bahwa Indonesia bersama Palestina dalam perjuangkan kemerdekaan Palestina. Itu adalah sumpah dari pemimpin-pemimpin kita dan tidak pernah berubah setiap negara, setiap presiden. Mulai dari Soekarno, Soeharto, Gus Dur, B.J. Habibie, Mega, SBY, Jokowi, sampai Prabowo sekarang, posisi kita di dalam masalah keterlibatan antara Israel dan Palestina, kita tetap berada di Palestina dan kita mendesak kepada PBB untuk memerdekakan Palestina dan menekan Israel untuk menghentikan ekspansinya, penjajahannya di bumi Islam Palestina. Ini posisi, bukan hanya dengan semangat seakan-akan menyalahkan negara tidak mengirimkan pasukan ke sana. Ngerti ora sira hukum apa namanya itu geopolitik global, nyala-nyalain menteri luar negeri, nyala-nyalain tentara, nyala-nyalain presiden. Sekarang sudah tidak ada zamannya orang berani-berani menyalahkan presiden, mencaci maki pejabat negara. Tidak boleh lagi ada setelah adanya perjuangan Wali Songo Indonesia. Karena bagi PWI, pejabat saudara kita, dia sama-sama anak Nusantara, ulama saudara kita, guru kita, sesama anak-anak Nusantara. Tidak boleh siapapun yang boleh menghina putra-putri Nusantara, para keturunan orang-orang besar di masa lalu yang hari ini mendiami kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. PWI hadir untuk memberikan semangat baru bagi bangsa Indonesia untuk
menghancurkan mental-mental terjajah yang ada di dalam hati nurani jiwa bangsa Indonesia. Dan perlu diketahui bahwa peradaban Nusantara adalah salah satu peradaban terbesar di dunia selain Mesir, China, dan sebagainya. Demikian, selamat berjuang PWI LS Kabupaten Blora. Masyarakat Blora menunggu kiprahmu dalam menjaga budaya, sejarah, dan kemuliaan kiai-kiai dan umat Islam Kabupaten Blora. Wallahu huwal muwafiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita dengar bersama. Jadi Bang Rizik Syihab ini menyuruh pemuda-pemuda Indonesia untuk berjihad di Palestina. Ini contoh orang yang tidak tahu soal peperangan yang tertera di dalam Islam. Aturan-aturan jihad di dalam Islam. Contoh-contoh orang yang nggak paham nih. Itu Palestina, bukan negara kita. Jadi negara kita nggak dijajah oleh orang kafir. Paham kan? Jadi nggak ada kewajiban fardu'in. Kalau kamu pengen berjihad, ajak kaummu Ba'lawi berjihad. Kami lihat. Mau lihat kalian. Jadi jangan ajak-ajak orang lain. Kamu yang di depan, orang margamu, kamu ajak ke Palestina berjuang. Dalam sejarah nggak ada kalian seorang pejuang. Coba kalian yang berperang. Kami mau lihat supaya ada bukti sejarah kalian ke depan bahwa kalian juga ada jihad. Kalau dulu-dulu pengkhianat kalian, bangsat kalian. Jadi bagi rakyat Indonesia, jangan ketipu dengan seruan-seruan adu domba si Rizik Syihab ini. Dia itu enak-enakan di rumah dengan isteri. Kita berjihad, suruh dia ke depan, mau enggak? Kan bangsa orang ini pendukung khilafah, pemberontak, imam-imam pemberontak, aduh. Dia jangan gak usah dengar aduh. Cucu Yahudi ngaku cucu Nabi. Cukup di sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.